Bismillahirrahmanirrahim. La yakun jono apa ta'akhuru amadal atai dadi akhire mongsone peparing. Ma'il ha'i sartani temen-temen biduain dalam doa ojo iku mujiban majibake liyaksik marang putus asa. Jangan sampai tertundanya keterkabulan sebuah doa menjadikanmu putus asa. Bahwa krono sak temene Gusti Allah, bahwa mongko utawi Allah iku domina zat kang jamin laka dumateng sira al ijabata ing ijabah. Sebab jangan diragukan lagi bahwa Allah adalah Maha mengabulkan doa. Kalau kita sampai ragu, berarti diri kita yang bermasalah. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa fima ing dalam waktu, fima ing dalam perkara yahtaru kang milih sapa Allah ing malaka marang sira la fima ora ing dalam perkara tahtaru kang milih sapa sira li nafsik kaduwe awak dhewe sira. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan itu sesuai kehendak Allah, bukan sesuai selera manusia. Nanti malaikate sing bingung, Gusti Allah kokon manut karo selerane kawulane. Ndi sing kepengiran, ndi sing kawula kan ora jelas ya. Oleh karena itu sebenarnya yang manut, yang ngikut itu diri kita atau Allah? Diri kita. Tuhan, yang jadi Tuhan Allah atau kita? Allah, jelas kan? Yang jadi Tuhan adalah Allah. Maka diri kita yang ngikuti keputusan Allah, bukan Allah yang disuruh mengikuti selera kita. Kalau Allah suruh ngikuti selera kita, namanya Allah tidak berkuasa dan kita kepingin lebih berkuasa dari Allah. Saya tanya, ini sopan no mboten? Mboten sopan. Sopan saja tidak, kok mengharap dikabulkan? Jelas tidak dikabulkan. Maka ketergesa-gesaan dalam berdoa ini adalah bagian ketidaksopanan yang justru menghalangi keterkabulan. Sekarang ya? Bon sudah understand? Nah, sudah paham semuanya? Nah, kalau paham mari kita tutup. Wa fil waqti lan ing dalam waktu alladzi yurid kang ngersakake sapa Allah. La fil waqti ora ing dalam waktu alladzi turid kang ngarepake sapa sira. Allah mengabulkan di waktu yang Allah kehendaki dan ya, bukan di waktu yang kita kehendaki. Bentuknya sesuai kehendak Allah, waktunya pun demikian. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, pernahkah diri kita kudune harus pernah, yakni menertawakan diri sendiri. Napa? Menertawakan diri sendiri. Tiwas aku wis kadung nesu jebule salah. Pernah seperti itu? Tiwas aku wis kadung kecewa jebule suudzon. Hal ini menunjukkan akan kebodohan diri kita. Loh, kalau kemarin saja kita bodoh, tentu esok kali pada saat kita mengingini sesuatu, tentu saja dengan kebodohan kita. Saya tak tanya sama panjenengan semuanya. Semua diri kita ini pasti kepingin dongo mustajab, gimana? Jenengan bisa bayangkan, detik ini ada yang berdoa, ya Allah semoga hujan. Kenapa dia lagi tandur? Kemudian satu lagi, ya Allah semoga jangan hujan karena andure baku. Ini kira-kira sing kon manut Gusti Allah napa kawulane janjane? Lah kalau terus kemudian kita yang ngatur Gusti Allah niku sopan napa mboten? Ndak sopan ya. Dhewe nek golek utangan orang nganggo sopan dapat utangan napa mboten? Mboten dapat utangan. Nggone wong sugih ujug-ujug ngatur-ngatur, Pak, kowe kudu nyulai dhuwitku. Nek ora ditontok silian napa mboten? Ndak dapat. Maka bagian dari kesopanan ini penting sekali. Dari situlah Sayyidina Umar pernah berkata, aku tidak risau apakah doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku risaukan adalah bila aku mengurangi doa-doa. Nah, kadang-kadang diri kita ini karena memposisikan doa sebagai alat meminta. Misal Pak, anak loro kudu nang rumah sakit operasi. Ini saya tanya, kira-kira masjid di rumah sakit ini menarik atau menarik banget? Menarik banget. Sujud niku sujute
pendek atau lama? Ndungone karo ngalamun apa sangat khusyuk? Sangat khusyuk. Wah, jarang-jarang maca Quran nangis-nangis. Jarang-jarang. Begitu anak itu sehat, terus sekolah sebagaimana biasa, saya tanya, doanya, sujudnya seserius kemarin atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita cuman memposisikan doa hanya sebagai alat meminta. Lah Sayyidina Umar memposisikan doa adalah sebagai media ibadah. Media apa? Ibadah. Kalau masalah keterkaburan wong wis janji kok diragukan. Ini yang bermasalah yang janji ini apa yang meragukan? Ya, tapi aku suwe utangnya ora lunas-lunas kok. 20 juta toh ora dires-beres ya Allah, ya Allah. Bisa ora to jane ya Allah. Nah, ini malah mutung iki. Ini malah mutung. Ana malah sing model pas awal-awal ikut kajian itu. Dari ini duha itu rezekine lancar. Sedekah terus kemudian dilipat gandakan. Semangat ora melu kajian, tambah kajian-kajian. Saking semangat itu hane pirang rakaat. 17 sok. Ngono tuh 17 barang iki saka gede. Saking semangate. Barang rene tambah rene suwi ora dikabul-kabulke. Sisi nang ati ya Allah. Awal-awalnya cek kuat update status. Ojo leren dadi wong apik. Nandake wong wis bosen. Betul mboten? Nandake wong wis bosen. Terus ditahan-tahan ke barang terus ndonga dan sebagainya. Wah, malah paling sregep sak durunge adzan mon pun duki. Barang ini antara adzan dan iqamah doa mustajab. Ya Allah. Sesuk ndonga maneh sesuk. Ora kacek ternyata. Suwi-suwi ya Allah. Pretah. Nah, ini menandakan orang yang memposisikan doa hanya sebagai alat meminta. Padahal Rasulullah jelas sabdanya, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu intinya ya ibadah. Intinya apa? Ibadah. Ya masalah terkabul ya pasti dikabulkan. Loh terus piye? Lah ini kita mau bahas. Ini kita mau bahas bahwa jangan sampai ketertundaan sebuah doa itu menjadikan diri kita putus asa. Karena orang putus asa di sini digambarkan persis seperti orang naik tangga menuju hajat, tangga menuju apa bahasanya, tangga riyadhah lah ya. Tangga pertama niat sing api, berikutnya ditambahi sholat, berikutnya disabari dengan banyak hal bernama menolong orang lain, berikutnya wis mulai seneng ning masjid, berikutnya mulai misalkan nulungi konco dan sebagainya dengan penuh kesadaran, berikutnya wis mulai senang ikut ngaji dan sebagainya. Pas meh tekan dhuwur, lho kok suwi ora mustajab. Suwi-suwi kan kadang-kadang ana sing wingi sregep ngaji, suwi-suwi napa mundur teratur. Biyen kan nang masjid sregepe pol, aktif banget biyen nang masjid, duwe karep. Barang karepe ora kelakon akhirnya napa? Mundur alon-alon. Nah, ini persis seperti orang yang tangganya tinggal satu. Bila dia putus asa, maka bukan anak tangganya yang patah, tapi dua gagangnya yang patah. Setelah jadi ngulangnya dari mana? Dari awal. Oleh karena itu saya akan terangkan sedikit demi sedikit kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menunda, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan isi doa yang berbeda dari pikiran manusia. Yang pertama, kenapa telat? Dalam satu hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ma min da'in, tidak ada satupun orang yang berdoa illa wa huwa baina ihda thalathin, kecuali dia akan dikabulkan dengan 3 model keterkabulan. Imma an tu'ajjila lahu talabahu. Yang pertama, kemungkinan dia langsung dikabulkan. Ya, kemungkinan langsung apa? Dikabulkan. Pingine sing rodok ketunda apa sing langsung? Sing ketunda apa sing langsung?
Wingi niku ana sing pengen ndonga duwe bojo papat enten pengriki enten Pak sinten. Mun dikabulke napa dereng? Oh dereng. Masya Allah, pun niku gagal kemauan niku digagal kemauan. Ganti doa mohon. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Ya telu tetap sakinah mawaddah karo rahmah doa. Pun lah mudah-mudahan usaha sakinah mawaddah rahmah maksudnya setunggal. Sing penting Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati lho to tetep loro. Baik saya lanjutkan guyon. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak rahimakumullah. Lah kalau mau pengen dikabulkan sebenarnya ada indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator tertentu bagaimana agar langsung dikabulkan. Namun bukan pembahasan di sini karena pembahasan yang paling inti adalah ketika tertunda. Nanti agak di akhir-akhir kalau saya lupa diingatkan bagaimana agar cepat dikabulkan. Kok lali berarti takdir ngeten nggih. Siap. Wa imma ayyudakhira lahu thawabuha. Dan ada kalanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu keterkabulan doa atau isi doa, tema doa oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah ya, diakhirkan pada sebuah waktu yang Allah pilihkan. Ini persis seperti ngeten lho Pak. Saya pernah kedatangan orang suami istri. Ya tadi itulah biyen-biyene ora patiyo ngaji, terus ini barang sregep ngaji, wah sregep ora karuan, sregep ora. Nah, dia memiliki hajat ini itu dan sebagainya tapi ora ndang-ndang kabul. Persis seperti yang tadi saya sampaikan. Sampai update statusnya pripun? Ojo leren dadi wong ini ndake wis sayah jane. Nah, tapi kok kenapa ya belum dikabulkan? Apanya yang kurang ya Ustadz ya? Kan Ustadz bilang malam, ya saya tahajud sudah. Sodako, ya terus. Nolong, ya Allah, siapalah yang dari anggota keluarga yang belum tak tolong kayaknya itu bismillah. Malah wis dadi nggo langganan kok. Kok gak ngerono keluarga butuh apa-apa nggo gawe langganan. Apalagi tuh ya Allah. Puasa Senin Kamis alhamdulillah puasa. Ming masjid ya Allah, itu masjid sing ngasih bos. Ndonga wis terus mohon. Kenapa kok belum dikabulkan? Kemudian saya agak mati gaya pas itu. Napa? Aku terus ngomong ini, mungkin anu Pak. Nek salat duha, Masya Allah salat duha kok umpamane entuk ping 20 tak lakoni Pak Ustaz. Dilalah maksimal berapa? 12. Pemane ya. Anu, maca istighfar. Ya Allah Pak Ustaz, istighfar itu sedina iso ping 1000. Lah wis ora digawean lebar bangkrut kok ngene. Izini yo istighfar. Jan, pemane to yo. Sholawat astagfirullahaladzim nek masalah sholawat Pak Ustaz. Mboten hitungan kula nek kadung sholawat niku saking senenge niku sholawat. Apa maneh? Mungkin birrul walidain Pak Ustaz. Birrul walidain niku orang tua niku Masya Allah sak mulih saya namanya pengangguran kan di sini mejeti wong tua to. Ya Allah. Mana ini saya mentok. Napa? Mentok. Asli itu beneran. Pada kala itu saya masih di tempatnya Ustadz Yusuf di Wisata Hati kala itu jadi konselor gitu. Boleh apa mana ya gitu. Pernah ketemu. Terakhir saya bilang gini, oh ngeten Pak. Saya ingat ngaji hikam. Namun ngaji hikam kalau tidak dicontohkan seperti ini kan agak sulit memahaminya. Saya nyontohkannya kala itu dengan adanya dia punya anak kecil, Pak. Niki nyun sewu sing terakhir niki umur pinten? 5 bersaudara yang terakhir itu sekitar umur kelas 1 atau kelas 2 SD lah gitu ya kala itu. Nah, saya tanya Pak, ini kalau anak panjenengan yang masih kecil seperti ini, pagi-pagi belum sarapan sudah minta rujak, ini dikasih enggak? Jawabannya dikasih nomor. Nangis-nangis dikasih enggak? Guling-guling dikasih enggak?
Kenapa? Nanti bikin apa? Mules. Bikin apa? Mules. Pun paham? Dereng. Ngono karang ini dereng tegas semangat aduh angel. Pun paham? Dereng. Tapi begitu nanti waktu siang, waktu di mana anak sudah sarapan, waktu di mana sudah tidak membuat mules, rujak dikasih tidak ngelihat nangisnya tadi pagi, ya tak kasih. Bahkan mungkin es krim sekalian, yos, iyalah, sama. Pun paham? Dereng. Sama. Anak kecil mau membaca kebijaksanaan orang dewasa saja tidak nyandak pemikirannya, betul? Apalagi kita yang terbatas mau menjangkau kebijaksanaan Allah yang maha luas, jelas nggak nyandak. Nah, terus nopo? Ya tugasnya seperti cah cilik ki mau. Wayah nangis ya nangis, wayah jaluk ya jaluk, guling-guling ya sekono guling-guling. Nanti begitu wayahnya siang, insya Allah. Nah, ijek takon meneh siangnya kapan? Ugi sore. Maksudnya ketika sudah tidak membuat mules gitu. Boleh jadi jenengan utangnya urung lunas, nek disarutang saiki, nek ndang lunas saiki membuat apa? Mules mau nih. Maksudnya dereng siap. Dan siapakah, saya tanya sama panjenengan, siapakah yang paling tahu seluk beluk diri kita, keseharian kita, malam siangnya, detik-detiknya, sak jantung-jantungnya kita melebihi diri kita sendiri? Siapa yang paling tahu? Bisa-bisanya kita punya hawa nafsu sok tahu. Kudu ini kan kita kasihkan seluruh pengetahuan kita kepada yang menciptakan sedetail-detail detak jantung, denyut nadi kita, kepada yang lebih tahu dibanding diri kita. Cetak apa dereng? Cetak wela-wela, sehingga terus gampang ngeten ya Allah. Soal kapan kau kabulkan, kau punya waktu yang terbaik. Tapi ya Allah, nek iso sih saiki. Karena bahasa tenggene Quran kan ngoten, wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kepada Allah dengan penuh harap sekaligus rasa berserah. Harapnya total, berserahnya juga total. Ini harus seimbang. Ono gas nganggo gas sepeda motor Ninja kok rem Supra, itu kecelakaan. Paham betul? Pada saat kita ngotot memohon dengan sangat memohon, maka berserah kita harus sebanding dengan kuatnya memohon kita, minimal sebanding. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah dengan penuh rasa harap sekaligus penuh rasa berserah. Jadi kurang ya Allah, monggo lah panjenengan badhe ngapula bagi kapan panjenengan paling ngertos kapan waktu terbaik, waktu terindah. Mong yo saiki sih kabeh kita ya. Tapi monggo lah panjenengan ngertos sing paling sae lah kapan nih. Tapi nek iso yo wulan-wulan iki lah ya Allah. Tapi monggo lah monggo panjenengan langkung ngertos ya Allah. Mau kula ikhlas kapapun engkau kabulkan kula ikhlas. Ya. Tapi telung dino maneh ditagih ya Allah. Mohon maaf no derek. Jadi ada kemesraan akhirnya di situ. Tapi idealnya yang dosisnya lebih tinggi adalah dosis berserahnya. Minimal seimbang. Ingat, anak kecil menjangkau pemikiran orang dewasa saja tidak nyampai. Apalagi kita sing urip wingi mati ya iso sesuk pagi ngene mboten. Wong diri kita ini ketutup tembok saja, di samping tembok ndak tahu. Wong diri kita hari ini merencanakan sesuatu sesuk tsunami lho ya ora ngerti. Ngono kok iso-isone ya Allah waktu terbaik adalah besok hari Senin. Ayo ngerti-ngerti ya wong sak sedurunge Senin Israil lewat gesaken ngene mboten. Oleh karena itu seluruh pengetahuan tentang hari esok kita serahkan kepada siapa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niki ilmu ini ringan loh. Ringan apa berat nih? Ringan dibahas, berat di. Tapi memang harus berat.
Memang harus berat. Karena kalau ringan nanti kita lupa kepada Allah. Karena berat maka kita akan memohon, ya Allah, ini berat bagi saya untuk memahami, ya Allah. Oleh karena itu saya libatkan kekuatan Engkau, pengetahuan Engkau dalam ketidaktahuan kami, ya. Sedaya. Ini persis doa-doanya para aulia zaman dahulu selalu seperti itu. Yakni merasa tidak tahu dulu baru nanti kita akan masuk pada pengetahuan Allah. Jadi siapa yang akan dikasih tahu oleh Allah adalah syaratnya dia merasa tidak tahu. Maka doa, ya saya dulu pernah dapat ijazah gitu ya, dapat ijazah dari guru pada saat mau ujian sekolah. Ujian sekolah. Ini guru pondok sing ijazahi guru sekolah, sing dikatai. Repot ijazahnya. Disuruh baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya apa? Ya Allah, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku tidak memiliki pengetahuan kecuali pengetahuan itu adalah milik Engkau, ya. Berarti mengenolkan diri, gitu mboten. Memasrahkan pengetahuan kepada Allah. Nah, terus nek pun kados niku pripun Pak Kiai? Saya tanya sama Pak Ustadz kan itu. Nek wis kok ngono kuwi sampean serahkan seluruh pengetahuan milik Allah, nanti akan ada saja caranya pada saat nyoret dilalah ABC itu sing coret pas bener. Utawa salah, tapi engko sing ngoreksi ngantuk. Pokoknya mbok piye carane dadi sip lah. Sebab kita merasa tidak mampu dan hanya Allah yang maha mampu. Kita tidak tahu dan hanya Allah yang maha. Kalau diri kita selalu sok tahu, itulah penyakitnya. Anak-anak muda yang sampai jeglek ora sida nikah padahal undangan wis kadung nyebar, akhirnya jeglek dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sok tahu kaya-kayane kuwi mesti dadi jodhone. Padahal ternyata dipek koncone dhewe. Jegret luwih ganteng maneh. Kenapa? Karena sok taunya diri kita itulah yang sering jadi penyakit. Sok taunya diri kita. Terutama kadang-kadang nek bapak-bapak sih wong biyen jenengane wong repot lah ya. Nah, ibu-ibu itu kadang sok dramatisir. Sesuk nek anakku ngene piye, sesuk nek bojoku ngene piye. Wah, dadi gawe drama padahal ora ono apa-apa. Lebaran ya lara jeglek nah ya. Salah sapa? Wong ora ono apa-apa kok digawe ono apa? Seluruh pengetahuan milik siapa? Jadi kesoktahuan diri kita inilah yang sering menjadi penyakit. Lah dikandani karo Syekh Ibnu Athaillah Iskandari, jangan sering sok tahu terhadap masa depan. Insyaallah. Apalagi kalau kita mau muhasabah, ya Allah, orang yang seumuran dengan diri kita, bahkan yang lebih muda, yang kemarin pernah hidup bersama, yang kemarin pernah atau teman kerja, teman kuliah atau tetangga dan sebagainya, sing lagi duwe rencana ngeten, punya rencana mau nyekolahkan anak, mau mengkhitani anak, mau nikah ke anak dan sebagainya, ternyata wong wis ora ono. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Itu membuktikan bahwa hari esok kita milik siapa? Maka kalau hari ini harus berdoa, berdoalah dan serahkan kapan Allah mengabulkan. Ketoki kaya-kaya manuk-manuk tenanan. Sajak-sajakane kaya wis ora tau bakal nuntut-nuntut Gusti Allah. Alhamdulillah. Itu masalah waktu. Masalah waktu. Sekarang yang nomor 2 adalah masalah bentuk keterkabulan. Maaf, soal waktu belum selesai. Di sini ada satu bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Syekh Abdul Aziz radhiyallahu anhu, man lam yakun fi du'ahi tarikan li ikhtiyari radiyan bi ikhtiyaril haqqi ta'ala lahu fa huwa mustajrijun. Boleh jadi seseorang yang dia berdoa dan langsung dikabulkan, tapi dia lupa muhasabah akan adanya dosa di dalam dirinya, maka boleh jadi itu adalah justru namanya istidraj. Namanya apa? Fa'anqala Allah Ta'ala, seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berkata bahwa aku membenci suara rintihan-rintihan hambaku yang itu, sehingga segera aku kasih. Nah, ini cek rotok kangelan, ini mau tak gambarkan. Jangan masuk rumah makan. Nah,
rumah makan. Ujuk-ujuk ada orang ngamen. Orang ngamen itu wah 11 orang mutu. Kejrengane salah kabeh, bukan pakai senar tapi pakai karet. Wah, kerencang-kerencang. Surapi nak belas. Surapi nak belas. Jangan meh makan di rapat itu selera. Habis itu jangan akan ngambil apa? Uang receh, uang receh. Terus dikasihkan biar apa? Boleh jadi kalau diri kita berdoa dan langsung dikabulkan padahal masih belepotan dosa dan langsung dikabulkan. Boleh jadi karena Gusti Allah itu, langit itu bahasa saya, bising. Ukriha an usmi'a sautahu. Allah bising, tidak menyukai suara. Understand? Yang ideal malah justru ono pengamen begitu ya. Lagu kuno bisa. Selawatan. Ternyata suaranya api. Maca Quran api. Kori ternyata api. Saya tanya, nek sing kong ini niki segera dikasih uang atau nanti dulu? Nanti dulu. Dan begitu nanti dulu pas dikasih sedikit atau banyak? Pun paham? Kocok nih belum. Mentok. Paham kan? Maka tugas kita simpel, ngamen aja di hadapan Gusti Allah nek malam. Kira-kira duwe renggan napa-napa, gak ada hajat, gak ada masalah, udah ngamen saja. Sholawate kumpliti, gitu. Ngamen lah pakai baca Al-Quran, ngamen di hadapan Allah. Pakai baca Quran kumpliti, istighfarnya kumpliti, gitu. Terus kemudian hamdalahnya dikumpliti sekalian. Nek jenengan suka wirid-wirid sing bangsa rotibul hatta dibaca sekalian. Nek jenengan tidak begitu suka seperti itu ya sudah, istighfarnya sampai ribuan kali, beristighfar, sholawat diperbanyak, tambahi hamdalah, takbir, tahmid, tasbih, hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu kompliti maca kabeh pas meh subuh tinggal ya Allah kau tahu yang kuat. Bojone ngudil saka mburi. Apa to Mas? Utang ben lunasan. Tapi ngamene pun dikumpliti, gitu nggih. Ngamene pun dikumpliti. Sedemikian dirindukan oleh langit. Agak lama memang tapi begitu lunas, Masya Allah. Bukan hanya Nabi Ayub alaihissalam pada saat diberikan derita yang sedemikian luar biasa, jangan pernah mendengar, sedemikian bertubi-tubi, itu nyaris tidak berdoa. Beliau sibuknya benar-benar berzikir. Kalau dalam bahasa hadis qudsi, man ishtaghala, siapa orang yang sibuk bidzikri, man syaghalahul Quran, ya, man syaghalahul Quran, siapa orang yang disibukkan membaca Al-Quran, wa dzikri atau dzikir atau dan dzikir, an mas'alati sehingga dia tidak sempat berdoa, ya kan begitu tuh bahasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada yang merintih berdoa. Maka udahlah, dikumpliti saja ngamennya. Terakhir apa hajatnya tidak usah disebut, itu udah. Malah kalau terlalu disebut terlalu detail, Pak, ya kalau dikata baik sih baik, Pak. Tapi gini, Pak, kalau terlalu disebut detail itu njuk ngeten. Membatasi kuasa Allah. Napa? Kaya kudu kuwi, kayak harus itu, padahal bisa yang lain. Nabi Ayub alaihissalam tidak berdoa untuk sembuh. Kasusnya kan harta habis, anak habis, istri pergi, diri penyakitan, terus kemudian apa? Dijauhkan, ya, dijauhkan macam-macam. Doanya cuma satu. Rabbi inni massani dhur wa anta arhamur. Ya Allah, aku dalam kondisi sulit, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih yang paling pengasih. Begitu tidak didetailkan, bukan hanya dikasih sembuh. Coba kalau doanya ya Allah berikan aku kesembuhan, oh hartanya tidak balik mungkin. Ya Allah berikan aku harta pulang, tapi mungkin sembuhnya tidak. Lah dhewe nek kumpliten banget, Masya Allah, luwih komplit Gusti Allah ngabulke daripada sak muni-munine ki, Mbak. Nggih napa mboten? Cetha wela-wela. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, baik.
Idealnya tadi itu seperti pengamen. Sing penting ngameni mon sing indah, sing sae, sing kathah, gitu. Nanti ada saatnya dikabulkan dan tidak usah terlalu sok tahu. Kalau ada rasa ingin tahu dan sebagainya itu wajar, namanya juga manusia, tapi segera dikembalikan ulang lagi. Ya Allah. Ya Allah, bulan ikilah ya Allah. Tapi monggolah terserah panjenengan ya Allah, Engkau yang Maha tahu. Wong sebelum bulan ini saja saya mati juga bisa kok. Tapi ini iso ojo lah ya Allah. Kondisi lah. Kurang lebih seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, yang nomor 2, wa imma ayyusrafa anhu minassu'i mithluha. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan dengan cara merubah isi doa diri kita ini. Kalau dalam bahasa Syekh Ibnu Athaillah, fima yakhtaru laka la fima fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik. Keterkabulan doa dalam sebuah bentuk yang menurut kehendak Allah, bukan menurut selera diri sendiri. Kalau tadi soal waktu, kalau ini soal bentuk. Saya tak tanya, umpama ya ada sebuah sekolahan menikah minta bantuan 50 unit komputer, terus disurvei. Barang disurvei, apa yang terjadi? Ternyata genteng-genteng sekolahan tadi bocor semua. Saya tanya, yang ideal itu dikasih komputer atau dikasih dana buat genteng? Pemberi yang baik itu akan lebih tahu apa yang dibutuhkan. Lah sebaik-baik pemberi adalah siapa? Saya kasih contoh. Kemarin sudah saya contohkan sepertinya di sini atau di mana saya lupa, tahu tak contohkan lagi ada. Ini benar kisah nyata. Zaman saya masih muda dulu itu ada punya rutinan di mana? Di daerah Purwokerto. 1 bulan sekali. Berangkat ke sana. Ada seorang ibu-ibu bilang begini. Pak Ustadz, tolong didoakan, saya ini janda punya anak 3, suami saya meninggal. Ini anak yang pertama sudah harus kuliah, anak yang kedua masuk SMA, anak yang ketiga masuk SMP. Ini saya tidak punya dana apa-apa kecuali satu-satunya mobil peninggalan suami. Nah, terus tolong ya Pak Ustadz didoakan itu mobil segera laku buat bayar sekolah anak-anak. Saya terus kemudian bilang, ya jenengan berdoa, ya nek saya pasti berdoa, tapi tolong juga dibantu doa ya. Bulan pertama, bulan kedua saya tanya gimana mobilnya sudah laku atau belum? Belum laku, padahal tinggal 1 bulan lagi. Bulan berikutnya, gimana kabar? Ya Allah, Pak Ustaz. Kan pas 3 bulan loh ini berarti. Ya Allah, Pak Ustaz. Ini mobil tuh tidak laku-laku. Ada orang nawar rendah banget. Nah terus anak-anak gimana nasibnya? Kalau yang pertama sih alhamdulillah dapat beasiswa. Yang kedua dibiayai sama Pak D-nya. Yang nomor 3 ini alhamdulillah dia maunya mondok dan pondoknya alhamdulillah dia juga mendapatkan beasiswa. Tapi kan mobil belum laku Pak. Aku terus mikir iki wong tuh ngopo tuh jane. Pun paham ya? Allah sudah ngabulkan doa atau belum? Sudah. Hanya saking cupetnya kita, saking sempitnya kita, saking bernafsunya diri kita menutup semuanya. Allah ini mah luas sekali rahmatnya. Gini oke. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ada 2 cara Allah mengabulkan. Yang pertama adalah disegerakan dan sesuai. Yang nomor 2 ditunda. Yang nomor 3 dirubah oleh Allah keterkabulan. Nah yang pas pertama itu yang segera dikabulkan itu saya lupa gitu aja. Cuma mau bahas tak lalai-lalai ke kelingan. Ada beberapa indikator versi para ulama, namun ini pun bukan sebuah kepastian ya tentang terkaitnya doa yang dikabulkan oleh Allah dengan segera. Saya kisahkan tentang satu kisah namanya Syekh Yunus bin Yusuf. Syekh Yunus bin Yusuf itu adalah orang yang soleh lah, kados panjenengan lah.
Jenengan niki kan wajah-wajah nunggu adzan apa nunggu qomat? Nunggu adzan apa nunggu qomat? Ana sing jerit nunggu wala dolin. Nunggu ruku. Ya, Ustaz ini nunggu adzan semuanya. Amin Allahumma. Dan ya insyaallah ya wajah-wajah jam berapa bangunnya? Jam 2 lah ya. Jam 2 terus ke kamar mandi, habis itu soleh tawadhu mana ya Allah. Istimewa. Nah, kita lanjutkan. Ini Syekh Yunus bin Yusuf. Syekh Yunus bin Yusuf ini, beliau ini orang soleh sekali. Rumah masjid. Satu ketika pas mau pulang ke rumah dari masjid, lu kok dilalai? Ono wong wedok lewat, seret sak klebat, ayu maneh. Atharu fil qalbi. Ya disebutkan dalam atharu fil qalbi. Di dalam hatinya cukup membekas. Seret. Nek koyo jenengan kan ya wis ora doyan. Jenengan wis aman lah ya, aman. Ora wong wedok ayu padha karo wong gedhek lah ya. Ini Syekh Yunus bin Yusuf itu batak nanti. Batak. Ya Allah, ayu. Kita alhamdulillah. Nek jenengan gede. Ya Allah, ayu. Ini ben orang ngantuk. Nah, Syekh Yunus bin Yusuf itu batak dalam hati. Atharu fil qalbi. Ada asar di dalam hatinya. Terus kemudian beliau istighfar. Itu mastaghfar. Kemudian dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Ya mirip jenengan tonel pertusuk, astagfirullahaladzim. Tapi lumayan mau. Ini istighfar. Istighfar benar-benar menyesal. Sampai rumah itu dia menyesal. Sampai sekitar 2 hari masih menyesal. Masih menyesal terus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Akhirnya karena tidak habis-habis itu. Ya, tidak habis-habis memohon ampunnya, tidak habis-habis. Beliau berdoa seperti ini, ya Allah, aku tahu ya Allah, bahwa Engkau ciptakan, Engkau anugerahkan mata ini adalah untuk fasilitas ibadah kepada Engkau. Lah kemarin ya Allah, ini fasilitas ibadah, jadikan fasilitas maksiat ya Allah. Oh nek ngono ini tidak sesuai tepat guna, dan Engkau tahu apa yang menjadi ketentuan Engkau. Seketika buta. Ojo ditiru sing kok ngene iki. Wah, nek ngene ditiru buta wis wingi gitu kan. Seketika buta. Ya, wabada syahra ini kurang lebih setelah 2 bulan. Karena beliau sudah menjadi orang yang buta, Syekh Yunus bin Yusuf ini, rumah masjidnya ini beliau diantar oleh ponakannya yang masih kecil, anak-anak begitu. Ya, diantar sampai masjid, terus kemudian nunggu adzan, sholat dan sebagainya, pulang, diantar, terus sampai kurang lebih 2 bulan. Setelah kurang lebih 2 bulan, pada satu ketika beliau di masjid, dia panggil itu anaknya, ya Muhammad, namanya Muhammad si putranya, ponakan. Ya Muhammad, ta'al. Ya Muhammad, ta'al. Kenapa beliau manggil-manggil dengan berulang-ulang dan keras? Ternyata beliau ini adalah kebelet hajat, mau buang hajat. Dipanggil-panggil, enggak mungkin main sama teman-temannya terlalu asik di luar masjid. Ya Muhammad, ta'al, ya Muhammad, ta'al. Terus kemudian dalam hati beliau mengatakan, ya Allah, kali ini ya Allah, kebutaanku nyaris menjadikan alat maksiat dengan ngotori masjid. Oleh karena itu ya Allah, Engkau tahu apa yang menjadi ketentuan terbaik. Seketika bisa melihat. Tidak hilang. Matanya langsung bisa melihat. Alhasil apa yang dapat kita pahami, ternyata doa-doa yang nyaris cespleng itu doa-doa yang selaras dengan takwa. Selaras dengan apa? Nah, kita kadang-kadang selaras dengan hawa nafsu. Buat cetan apa dereng? Cetan wila-wila ya.